Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Kelvin Yohanes Putra dengan NIM 12S24018. Di sini saya akan menjelaskan tugas tambahan yang Bapak berikan itu membuat 10 soal dari Java. Di sini saya membuat soal dari materi B10. Di sini saya akan menjelaskan soalnya Pak, yaitu soal pertama itu implementasi interface dasar dengan input. Dengan buat interface kalkulator diskon dengan metode abstrak hitung diskon label harga. Buat kelas toko yang mengimplementasikannya dengan aturan diskon total 10%. Minta pengguna menginput harga barang lalu tampilkan harga setelah diskon dengan input 50.000 dan outputnya yang setelah diskon 10% menjadi 45.000,0. Nah, di sini adalah kodenya Pak. Pertama itu ada package tugas tambahan, yaitu artinya menentukan bahwa kode ini masuk ke dalam folder bernama tugas tambahan. Lalu ada import java.atil.scanner, yaitu dimana untuk memanggil fungsi scanner dari pustaka Java agar program bisa dibaca. Terus ada interface kalkulator diskon, yang dimana itu membuat sebuah interface bernama kalkulator diskon yang berfungsi sebagai kontraknya. Terus ada double hitung diskon dalam kurung double harga, yang dimana itu dalam interface kita menentukan bahwa siapapun yang menggunakannya wajib memiliki fungsi hitung diskon yang menerima angka desimal. Terus ada kelas toko implement kalkulator diskon, yang dimana itu membuat kelas bernama toko yang setuju untuk mengikuti aturan dari kalkulator diskon. Lalu ada override, yang dimana itu sebuah notasi yang memberitahu bahwa fungsi di bawahnya adalah versi dari fungsi yang ada di interface tadi. Lalu ada public double hitung diskon dan kurung double harga, yang dimana itu merupakan isi fungsi untuk menghitung diskon di dalam kelas toko. Terus ada return harga kurang dalam kurung harga 0,10, itu ini adalah urus matematika ya, karena itu harga asli dikurangi 10% dari harga tersebut, dan hasil inilah yang dikembalikan ke pemanggilnya. Terus ini ada public class soal 1, yang dimana itu membuat kelas utama bernama soal 1. Lalu ada public static void main dalam kurung string RGS, yang dimana itu untuk masuk agar program bisa mulai dijalankan oleh laptop komputernya. Terus di sini ada scanner input dalam sama dengan new scanner dalam kurung system.in, yaitu menyiapkan objek input untuk menangkap apapun yang akan input nanti. Terus ada toko sama dengan new toko dalam kurung, yaitu membuat wujud nyata dari kelas toko atau objek agar kita bisa menggunakan fungsi hitung diskonnya di situ. Terus ada system.out.print, yaitu dalam kurung masukkan harga barang, yang dimana itu menampilkan teksnya nanti ketika user mengetikkan harganya nanti. Terus ada double harga sama dengan input.next double dalam kurung, dimana itu mengambil angka akan diinput dan menyimpannya ke dalam variabel bernama harga. Lalu ada system.out.println yang dalam kurung harga setelah diskon 10%. Baru ada repeat plus toko hitung diskon dalam kurung harga, yang dimana itu akan mencetak outputnya nanti dengan cara menginput harga variabel ke fungsi milik objek toko. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di sini di readme inputnya itu 50.000 dan outputnya itu harga setelah diskon 10% adalah 45.000,0. Di sini sesuai dengan readme-nya, Pak. Terus di sini ada soal kedua, yaitu multiple interface, yaitu buat interface mesin atau metode hidupkan mesin, dan radio, yaitu metode putar musik cross yang lagu. Buat kelas mobil yang mengimplementasikan keduanya, lalu minta usernya menginputkan nama lagu. Terus di sini di input ada Indonesia Raya dan outputnya kan menyalakan mobil, baru ada burung mesin mobil menyala, lalu judulnya itu Indonesia Raya dan radio memutar lagu Indonesia Raya. Berikut adalah kodenya, Pak. Nah, di sini sama seperti tadi ada package tugas tambahan, yaitu menandakan kode ini di folder tugas tambahan. Di sini kita mulai dari interface mesin. Nah, interface mesin itu mendefinisikan interface pertama bernama mesin.
Lalu ada void buka mesin dalam kurung, yaitu menentukan bahwa setiap benda mesin harus bisa dihidupkan dalam metode kosong. Lalu di sini ada interface radio, yang dimana itu menunjukkan interface kedua bernama radio. Lalu ada void putar musik dalam kurung string lagu, yang namanya itu menentukan bahwa setiap radio harus bisa memutar lagu atau menerima input teks judul lagunya. Lalu ada kelas mobil implement mesin radio, yang dimana itu membuat kelas mobil yang menggabungkan dua sekaligus, sebagai mesin dan sebagai radio. Lalu ada override public void hidup mesin dalam kurung, yang dimana itu untuk mengisi instruksinya yang untuk menghidupkan mesin dan akan mencetak teks boomnya nanti di output. Nah, terus di sini ada override public void putar musik dalam kurung string lagu, yang dimana itu mengisi instruksinya tadi juga memutar musik dan mengambil variabel judul lagu. Lalu ada public static void. Lalu ada public class soal 2, yaitu nomor kelas utama bernama soal 2. Lalu ada public static void manual kurung string RGS, yaitu membuat titik awal program akan mulai dijalankan. Lalu ada scanner input sama dengan new scanner kurung system in, yaitu nomor OJ untuk menangkap ketika infonya nanti. Terus ada mobil code sama dengan new mobil dalam kurung, yang dimana itu untuk membuat satu objek mobil baru bernama mobilku. Lalu ada system.out.print, yang dimana itu menampilkan instruksi agar pengguna memasukkan judul lagunya. Lalu ada string judul sama dengan input.nextLine, yang dimana itu membaca itu baris teks nanti yang akan diinput dan menyimpannya ke variabel judul. Lalu ada system.out.println kurang jangka mobil, silakan mencetak garis pembatasnya. Terus di sini ada mobilku dan hidupkan mesin, itu akan memanggil perintah untuk menyalakan mesin di mobil nanti. Lalu ada mobilku dan putar musik dalam kurung judul, dimana itu memanggil perintah untuk memutar lagu sejudul yang input nanti. Lalu ada input.close, dimana itu menutup alat scanner. Nah, di sini saya akan menjalankannya. Nah, ini soal di readme, infonya di Indonesia Raya. Nah, di sini sesuai dengan outputnya. Selanjut soal ketiga. Soal ketiga ini konstanta per interface, yaitu interface tarif dengan konstanta tarif per km sama dengan 5000 dan buat kelas ojek online yang menjalankan implementasikannya. Minta pengguna untuk menginputkan jarak atau kilo dalam kilometer, lalu hitung biayanya. Berikut adalah kodenya, Pak. Nah, di sini ada interface tarif, yang dimana itu membuat interface bernama tarif. Lalu ada integer tarif KM sama dengan 5000, yaitu variabel konstanta, yang mana dalam interface variabel secara otomatis bersifat public static final, atau nilainya tetap dan bisa diakses siapa saja. Lalu ada kelas ojek online implement tarif, yang dimana itu membuat kelas ojek online yang menggunakan interface tarif. Lalu ada public void hitung biaya dalam kurung integer jarak, yang dimana itu membuat metode untuk menghitung total biaya berdasarkan jarak yang akan dimasukkan nanti. Lalu ada integer total sama dengan jarak kali tarif per km, ya, itu untuk menghitung total biaya dengan mengalihkan jarak dan konstanta tarif 5000 yang diambil dari interface. Lalu ada system.out.println dalam kurung total biaya baru plus jarak plus kilometer. Nah, adalah RP. Nah, itu adalah untuk menampilkan rincian jarak dan total biaya hasil perhitungannya. Terus ada public class soal 3, yang dimana itu untuk membuat kelas utama bernama soal 3,
Lalu ada publish static void main dalam kurung string RGS, yang dimana itu titik awal eksekusi program. Lalu ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in, itu inisialisasi objek scanner untuk membaca inputnya. Lalu ada objek online objek sama dengan new objek online, dimana itu untuk membuat objek baru dari kelas objek online. Lalu ada system.out.print kurang masukkan jarak tempuh, yaitu untuk mengambilkan instruksi untuk memasukkan angka jaraknya nanti. Lalu ada integer jarak sama dengan input next integer, yang dimana itu mengambil input angka bulat dari pengguna nanti dan menyimpannya ke variabel jarak. Lalu ada objek.hitung biaya dalam kurung jarak, yang dimana itu menjalankan fungsi hitung biaya pada objek menggunakan data jarak yang baru saja diinput nanti. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di readme inputnya itu adalah 4 dan outputnya itu adalah 20.000, yang dimana sesuai dengan output yang di readme nya, Pak. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu method overloading atau beda tipe parameter, yaitu buat kelas penyapa dengan metode sapa dalam string nama dan sapa integer umur. Minta pengguna menginput nama dan umur, lalu panggil kedua metode tersebut. Yang inputnya Budi lalu dari 20. Menurut punya nanti akan halo selamat datang Budi dan usiamu sekarang 20 tahun. Berikut adalah code-nya, Pak. Nah, di sini saya dengan kelas penyapa, yaitu adalah membuat kelas penampung penyapa dan public void sapa dan kurung string nama itu membuat metode sapa. Yang pertama yang menerima input berupa teks atau string. Lalu ada system.out.println, yang dimana itu untuk mencetak kalimat sambutannya nanti menggunakan nama yang akan kita input nanti. Terus ada public void sapa dalam kurung integer umur, yaitu membuat metode sapa versi kedua dengan nama yang sama tapi menerima input berupa angka bulat atau integer. Lalu ada system.out.println, yaitu untuk mencetak kalimat tentang umur yang akan diterima nanti. Lalu ada public class soal 4, yang dimana itu membuat kelas utama bernama soal 4. Lalu ada public static void main dalam kurung string RGS, yang mana itu pintu untuk menjalankan programnya. Lalu ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in, itu menyiapkan objek input untuk membaca inputnya nanti. Lalu ada penyapa P sama dengan new penyapa kurung, yaitu membuat objek baru dari kelas penyapa dengan inisial P. Lalu ada system.out.print, yaitu menampilkan untuk memasukkan nama nanti. Terus ada string nama sama dengan input.nextLine, yaitu mengambil input dari nama dan menyimpannya nanti. Lalu ada system.out.print, yang masukkan umur Anda itu menampilkan instruksi untuk memasukkan umur. Lalu ada integer umur sama dengan input.nextInteger, yang dimana itu mengambil input angka atau umur dan menyimpannya. Lalu ada p.sapa yang kurung nama itu memanggil metode sapa karena yang masukkan adalah string. Terus ada p.sapa dalam kurung umur, yang dimana itu memanggil metode sapa lagi karena yang masukkan adalah integer. Nah, di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di sini inputnya itu Budi dan umurnya adalah 20. Lalu outputnya akan menampilkan halo selamat datang Budi dan was usiamu sekarang 20 tahun ya, sesuai dengan apa yang di readme, Pak. Kita lanjut ke nomor 5, method overloading atau beda jumlah parameter. Nah, ini buat kelas bangun data dengan metode hitung luas atau integer sisi dan hitung luas integer panjang dan integer lebar. Minta agar pengguna memilih bangun ruang dan memberikan input ukurannya dengan input 2, 5 dan 3, dan akan dipilih dan outputnya akan ada luasnya 15. Berikut adalah code-nya, Pak.
Nah, di sini ada kelas bangun datar yang dimana itu membuat kelas bangun datar. Lalu ada public integer hitung luas dalam kurung integer sisi yang dimana itu membuat metode hitung luas pertama yang khusus menerima satu parameter dan untuk persegi. Lalu utur sisi kali sisi yaitu mengembalikan hasil perkalian sisi kali sisi sebagai nilai luasnya. Lalu ada public integer hitung luas dalam kurung integer panjang atau integer lebar. Itu membuat metode hitung luas kedua yang nama yang sama tapi menerima dua parameter untuk persegi panjang. Lalu ada return panjang kali lebar yang dimana itu mengambilkan hasil perkalian panjang kali lebar sebagai nilai luas. Lalu ada public kelas soal 5 yang dimana itu untuk membuat kelas utama program dalam soal 5. Lalu ada public static void main dalam kurung string RGS yang dimana itu titik awal program jalankan. Lalu ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in yaitu membuat objek input untuk membaca apa yang diinput nanti. Lalu ada bangun datar BD sama dengan new bangun datar dan dimana itu membuat objek dari kelas bangun datar agar bisa menggunakan fungsi hitungnya. Lalu ada system.outOfPrint yang mana dapat dibangun persegi 1 persegi 2 persegi panjang. Nah, itu adalah menambahkan menu pilihan kepada user nanti. Lalu ada integer pilihan sama dengan input.next integer yang dimana itu menyimpan angka pilihan pengguna 1 atau 2 ke variabel pilihan. Lalu di sini ada if dalam kurung pilihan sama-sama dengan 1 yaitu kejabangan jika pengguna memilih nomor 1 atau persegi. Lalu di sini ada system.outOfPrint yaitu masukkan panjang sisi. Di situ adalah meminta input satu sisi, lalu meminta input satu nilai sisi. Terus di sini ada system.outOfPrintln luas tambah bd hitung luas dalam kurung sisi. Yang dimana itu untuk meminta dua input atau nilai lebar atau panjang dan lebar. Lalu ada else if itu percambangan jika pengguna memilih nomor persegi panjang. Lalu ada system.outOfPrint itu masukkan panjang dan integer p. Integer p sama dengan input dan next integer itu adalah menyimpan angka p nanti. Lalu ada sistem itu masukkan untuk memasukkan lebarnya dan luas plus bd dari hitung luas itu untuk hitung luasnya p,1 dan itu untuk memilih p1 nanti. Lalu di sini ada system.outOfPrintln itu pilihan tidak perlu itu membackup kesalahannya nanti. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di sini di readme inputnya itu adalah 2, lalu buat panjangnya itu 5, lalu lebarnya 3 dan menghasilkan luas 15 yang sesuai dengan readme. Terus yang nomor 6 itu konstruktor overloading yang dimana itu buat kelas user dengan 2 konstruktor, satu dengan username saja, satu lagi dengan username dan email, dan minta input pengguna untuk mengisi data tersebut. Dengan input John Doe lalu T, lalu punya akan buat username John Doe dan emailnya belum diatur. Nah, di sini ada kelas user, dimana itu membuat kelas bernama users. Terus di sini ada string username dan string email itu untuk mendeklarasikan variabel atau atribut yang akan dimiliki oleh setiap objek user. Lalu ada public user dan kurung string username itu fungsi yang dijalankan saat objek dibuat hanya dengan membuat nama user. Lalu ada this.username sama dengan username yang dimana dan this.email sama dengan belum diatur itu untuk mengisi nama sesuai input dan memberikan nilai defaultnya atau belum diatur pada email. Lalu ada public user dan kurung string username dan string email
di mana itu konstruktor kedua dan fungsinya yang dijalankan jika objek dibuat dengan membawa nama dan email sekaligus. Lalu ada username dan dis email dan email sama tadi, mengisi kedua atribut dengan data yang akan dimasukkan nanti. Lalu ada public void tampilkan dalam kurung yang dimana itu buat metode untuk mencetak data user nanti. Lalu ada system.out.println mana itu untuk menambahkan gabungan teks username dan email. Dalam kurungnya username plus username dan email. Lalu ada public class sol6 itu membuat kelas utama bernama sol6. Lalu ada public static void main dalam kurung string rgs itu titik awal eksekusi program. Lalu ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in yaitu menyiapkan inputnya. Lalu ada system.out.print di mana itu sama dengan input next line yang mana itu meminta input username-nya dan akan menyimpannya. Lalu ada system.outPrint itu string opsi yang dimana itu menanyakan apakah pengguna mau menginput email atau tidak. Lalu ada user baru yaitu menyiapkan variabel bernama user baru yang nantinya akan diisi dengan objek user. Lalu ada if dan kurung opsi dot equals ignore case dan kurung y yang mana itu mengecek jika jawaban pengguna adalah y. Terus di sini ada user baru sama dengan username yang mana uname yang mana itu membuat objek menggunakan konstruktor 1. Lalu di sini ada user baru tampilkan yang dimana itu untuk mengambil metode dan memperlihatkan hasil data yang sudah dibuat. Di sini saya akan merankannya, Pak. Nah, di sini sesuai dengan outputnya itu username Jondo dan emailnya belum diatur. Di sini lanjut ke soal nomor 7 yaitu method overriding, yaitu buat kelas karyawan dengan metode hitung gaji integer hari sama dengan hari kali 100 dan buat kelas anak manajer yang mengoverride metode tersebut menjadi ditambah bonus 500 dengan input 20 dan gaji manajer akan ada $2.500. Berikut adalah kodenya, Pak. Nah, di sini ada kelas karyawan yang dimana itu membuat kelas induk atau superclass bernama karyawan. Lalu ada public integer hitung gaji dan kurung integer hari yang dimana itu metode dasar untuk menghitung gaji berdasarkan jumlah hari kerjanya. Lalu ada return hari kali 100 yang mana itu rumus gaji standarnya itu jumlah hari dikali 100. Lalu ada kelas manager extends karyawan yang dimana itu membuat kelas anak subclass yang bernama manager yang mewarisi sifat dari karyawan. Lalu ada override yang dimana itu anotasi yang menandakan bahwa metode bawahnya akan menggantikan fungsi dari kelas induknya. Lalu ada public integer hitung gaji dan kurung integer hari yaitu menusuk ulang metode hitung gaji yang khusus untuk manager. Lalu ada return dan kurung hari kali hari plus 500 yang itu rumus gaji manajer yaitu gaji standar ditambah bonus tetap sebesar 500. Lalu di sini ada public class soal 7 mana itu membuat kelas tahu bernama soal 7. Lalu ada public static void main dalam kurung string rgs yang dimana itu pintu masuk untuk program. Lalu di sini ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in yaitu menginisialisasi objek untuk menangkap input pengguna. Lalu di sini ada karyawan bos sama dengan new manager. Nah, ini ada polyporism yaitu membuat objek manager tetap disimpan dalam variabel bertipe karyawan dan program akan tetap menjalankan logika milik si manager. Lalu ada system.out.print masukkan jumlah hari kerja manager itu menampilkan teks inputnya nanti. Lalu ada integer hari sama dengan input next integer
yang dimana itu untuk mengambil angka jumlah hari kerja dari si penggunanya. Terus ada sistem .out.println dalam kurung gaji manajer dollar plus bonus hitung gaji. Itu ini memanggil fungsi hitung gaji karena objek aslinya adalah manajer dan rumusnya itu kan bonus 500 yang akan dijalankan nanti. Sini saya akan memerankannya, Pak. Nah, di Redmi inputnya itu adalah 20. Dan gaji manajer adalah $2.500 sesuai dengan di Redmi. Lalu di sini ada yang ke-8 itu enumeration atau enum. Yaitu buat enum bulan Januari, Februari, Maret. Minta pengguna menginput sering bulan lalu ambil urutannya dengan metode ordinal. Input Maret dan ordinalnya ke-20. Ordinalnya kedua. Di sini ada kodenya, Pak. Nah, di sini ada enum bulan, yaitu membuat tipe data khusus bernama bulan yang isinya sudah ditentukan atau konstanta. Lalu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, yang mana itu daftar nilai tetap yang tersedia di dalam enumeration bulan. Lalu ada public kelas soal 8, yaitu membuat kelas utama bernama soal 8, dan ada publish static statement dalam kurung string RGS, yaitu titik masuk utama program yang dijalankan nanti. Lalu di sini ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in, yang dimana itu adalah menyiapkan objek untuk menangkap inputnya nanti. Lalu ada system.out.print dengan kurung ketika nama bulan, yaitu menampilkan pusat perintah kepada pengguna. Lalu ada string nama bulan sama dengan input.nextLine dalam kurung top uppercase. Nah, itu mengambil inputnya dan mengubah menjadi huruf kapital semua agar sesuai dengan nama yang dalam enumeration tadi. Lalu ada try. Nah, itu memulai blok atau percobaan program. Ini akan mencoba menyalakan kode dalamnya yang berisi error. Lalu ada bulan B sama dengan bulan .value of, itu mencari nilai enumeration yang namanya sama dengan teks yang input nanti. Dan jika tidak ada yang cocok, akan menjadi error. Terus sini ada system.out.println, di mana itu untuk mencetak nama bulan dan urutan indeksnya. Di mana Januari dimulai dari angka 0, karena enumeration itu dihitung dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu di sini ada case dalam kurung illegal argument exception, yang mana itu bagian menangkap kesalahan jika si penggunanya akan menginput nama bulan yang tidak ada daftar di nama enumeration-nya itu. Lalu ada system.out.println, mana itu dan bulan tidak ditemukan, yaitu pesan yang muncul jika terjadi error. Itu inputnya yang tidak. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di sini kita menginput Maret sesuai dengan Redmi. Lalu ordinal kedua. Nah, kenapa kedua? Karena di enumeration itu hitung dari 0. Jadi bulan Maret itu memiliki ordinal kedua dan sesuai dengan output yang di Redmi. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu menggunakan enumeration dengan switch case. Kita buat enumeration lampu lalu lintas merah, kuning, hijau, dan minta input pengguna konversikan ke enumeration, lalu jalankan logika switch case dan memberikan instruksinya. Ini buat kuning, teleponnya akan ada hati-hati. Berikut adalah kodenya, Pak. Nah, di sini ada enum lampu lalu lintas, yang dimana itu membuat tipe data enum dan enumeration untuk mengaktifkan daftar tetap warna lampu lalu lintas. Lalu ada merah, kuning, hijau, mana nilai-nilai konstanta yang tersedia di dalam enumeration tersebut. Lalu di sini ada public kelas soal 9, yang dimana itu membuat kelas utama dengan soal 9. Lalu ada public static statement, yang mana itu titik masuk utama program dijalankan. Lalu ada scanner input sama dengan new scanner dalam system.in, kita menyiapkan objek input untuk menangkapkan inputnya. Lalu ada sistem .out.print dalam kurung warna lampu lalu lintas,
Nah, itu untuk menambahkan instruksi nanti kepada untuk menginputnya nanti. Lalu ada string warna sama dengan input.nextLine dan .top uppercase. Nah, itu mengambil inputnya dan mengubah menjadi huruf besar agar sesuai dengan nama enumeration tadi. Lalu ada try, itu memulai blok pengamanan untuk mencoba menjalankan kode yang anti error. Lalu di sini ada lampu lalu lintas, lampu sama dengan lampu lintas value of atau warna itu mengubah teks inputnya nanti menjadi tipe data enumeration lalu lintas. Lalu ada switch dalam kurung lampu dari mana itu memilih percabangan berdasarkan nilai enumeration yang dipilih nanti. Lalu di sini ada case merah, mana biasanya case merah sistem out of and sampai break yang dimana itu adalah jika nilainya merah akan mencetak berhenti lalu keluar dari switch. Lalu ada case kuning dimana jika nilainya kuning akan mencetak hati-hati dan keluar dari switch. Lalu case hijau sampai break itu jika nilainya hijau atau cetak akan menghasilkan jalan lalu keluar dari switch. Lalu di sini ada catch dalam kurung exception yang dimana itu menangkap kesalahan jika pengguna memasukkan warna yang tidak ada dalam daftar warna lalu lintas tadi. Lalu di sini ada sistem print and warna lampu. Karena itu kesalahan yang akan terjadi jika tidak valid atau terjadi error nanti. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di sini di readme inputnya kuning. Nah, di sini instruksinya hati-hati sesuai dengan apa yang di readme. Lalu yang soal ke-10, enumeration dengan atribut dan private constructor. Di sini buat enumeration ukuran kopi yang memiliki konstruktor untuk menyimpankan nilai harga dan minta si user untuk memilih pengukuran lalu akan memanggil metodenya untuk mengambil harga tersebut. Lalu sini punya large dan outputnya akan menghasilkan total harganya itu 25.000. Berikut adalah kodenya, Pak. Nah, di sini ada ukuran kopi itu membuat enumeration bernama ukuran kopi. Lalu ada small dalam kurung harga 1.500, medium harga 20.000 dan ada large 25.000. Yang itu mendefinisikan konstante enumerasi sekaligus dan memberikan nilai harga ke dalam ukuran-ukurannya itu. Lalu ada private final integer harga itu mendeklarasikan variabel harga untuk menyimpan nilai uangnya dalam enumeration. Lalu ada private ukuran kopi dan kurung integer harga yang dimana itu konstruktor enumeration-nya. Itu digunakan untuk memasukkan angka harga ke dalam variabel saat enumeration dibuat dan konstruktor ini secara private. Lalu ada disebut harga sama dengan harga yang mana memasukkan nilai dari parameter ke dalam variabel harga milik enumeration. Lalu ada public integer get harga di mana itu metode untuk mengambil atau mengembalikan nilai harga dari ukuran kopi yang akan dipilih nanti. Lalu ada return display harga itu mengembalikan nilai nominal harganya. Lalu sini ada public class soal 10 yang dimana itu membuat kelas utama programnya. Lalu ada public static void main posting itu titik masuk utama eksekusi program. Lalu ada scanner input sama dengan scanner dan proses sistem in dimana itu untuk menginisiasi objek input. Lalu ada sistem out the print pilih ukuran kopi itu untuk meminta ukuran kopinya dan mengubah menjadi huruf kapital. Lalu ada string pilihan sama dengan input.nextLine uppercase ya mana itu meminta input ukuran kopi dan mengubahnya menjadi huruf kapital. Terus ada try di mana itu menjadi blok jika pengguna memasukkan ukuran yang tidak terdaftar. Lalu ada ukuran kopi pesanan dan ukuran kopi value of pilihan itu mencari konstante enumeration yang cocok dengan teks pilihannya. Lalu ada system.out.println itu ada memasukkan kopi ukuran yang dimana itu untuk mencari konstante enumeration yang cocok yaitu
Untuk menampilkan nama ukuran kopi yang akan dipesan. Lalu ada total yang harus sistem order print and total yang harus dibayar itu menampilkan total yang harus dibayar nanti. Lalu ada cache dan kurang exception di mana itu menangkap error jika ukurannya tidak terdaftar. Lalu ada sistem out of print and yang mana itu ada maaf ukuran tidak tersedia, yaitu pesan kesalahan nanti jika infonya tidak ada di daftar atau tidak valid. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di sini input di readme-nya itu adalah large. Nah, di sini sesuai dengan yang di readme itu menampilkan total yang harus dibayar itu 25.000 karena itu membeli large. Berikanlah penjelasan saya, Pak. Jika ada kata atau kesalahan mohon dimaafkan ya, Pak. Selamat sore, Pak.